Shalom anak-anak, renungan kita pada hari ini dengan tema bagaimana hidup di tengah dunia berdosa. Hiduplah dengan bersungguh-sungguh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita membaca Alkitab dari kitab 2 Petrus 1 ayat 3-11. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, Alkitab menyatakan dua tokoh yaitu Nuh dan Lot. Mereka sama-sama tinggal di tempat yang penuh dengan kejahatan. Lingkungan tempat tinggal mereka sudah biasa hidup berdosa. Namun Alkitab mencatat bahwa lingkungan seburuk apapun tidak menggugurkan iman mereka. Ini hal yang penting yang kita harus renungkan, bahwa dimanapun kita berada, mungkin lingkungan yang kita tinggal adalah lingkungan yang berdosa. Atau misalnya dimanapun kalian berada, kalian bertemu dengan teman-teman yang biasa melakukan yang berdosa, jahat. Tetapi itu tidak harus menggugurkan iman kalian.
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nuh dan Lot, mereka tidak ikut-ikutan yang salah dan tetap beriman. Dan Alkitab mencatat kesamaan, yaitu lingkungan mereka yang buruk sama-sama dimusnahkan oleh Allah. Perbedaannya adalah Nuh terus memberitakan kebenaran dan Lot hanya menyimpan kebenaran itu. Akibatnya ketika Lot mengajak calon menantunya untuk keluar dari Sodom, mereka mentertawakan dia dan tidak mau ikut. Nah anak-anak, jika kita harus tinggal di lingkungan yang buruk, apakah kita hanya diam saja atau memberitakan kebenaran? Apakah kita akan pasif dan pasrah pada keadaan, atau kita masih mau berjuang menyatakan kebenaran Allah dengan resiko akan diejek orang? Nah, pada akhirnya ada satu pertanyaan untuk kalian renungkan lebih dalam lagi. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan Nuh dan Lot dalam bacaan kita, dalam renungan kita, baik hari kemarin maupun pada hari ini? Anak-anak, ketika kita tinggal di lingkungan yang buruk, jangan menjadi minder dan diam. Berdoalah agar engkau dipakai Tuhan untuk menyatakan dan memberitakan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, peliharalah iman kami, karena kami tidak selalu mendapatkan lingkungan yang baik. Tapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa menjaga iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian dimanapun kalian saat ini berada.